Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidin Akmal dengan NIM 2414010164. Di sini saya akan menjelaskan penafsiran Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Adapun arti dari Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11 ini ialah, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melakukan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rezeki yang terbaik. Baik, selanjutnya adapun asbabun nuzul dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11 ini, menurut riwayat tafsir, ayat ini diturunkan berkaitan dengan peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah Jumat di Madinah. Saat itu datang rombongan dagang kafilah yang membawa barang dagangan, sehingga sebagian jamaah meninggalkan khutbah dan bergegas menuju perdagangan karena terdengar suara tabuhan dan kegembiraan menyambut barang dagangan. Peristiwa ini menyebabkan sebagian sahabat meninggalkan Nabi saat khutbah, sehingga Allah menurunkan Quran surah Al-Jumu'ah ini ayat 9 sampai 11 sebagai teguran dan penegasan bahwa ibadah Jum'ah harus lebih diutamakan daripada urusan dunia. Sementara setelah itu manusia diperbolehkan kembali mencari rezeki. Kemudian adapun tafsir menurut para mufassir. Yang pertama itu tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat 9 sampai 10 memerintahkan kaum mukmin untuk segera meninggalkan aktivitas jual beli ketika azan Jumat yang dikumandangkan dan bersegera menuju sholat Jumat. Setelah sholat selesai, Allah mempersilahkan manusia kembali berterbaran di bumi untuk mencari karunia-Nya. Pada ayat 11, Ibnu Katsir menerangkan bahwa peristiwa sebagian sahabat yang meninggalkan khutbah karena perdagangan menjadi pelajaran agar tidak mendahulukan dunia di atas ibadah. Kemudian adapun tafsir Al-Misbah menurut Quraisy Shihab, ayat ini menegaskan keseimbangan antara ibadah dan aktivitas dunia. Sholat Jumat adalah simbol prioritas spiritual yang harus didahulukan, sedangkan aktivitas ekonomi tetap diperbolehkan setelah kewajiban ibadah ditunaikan. Beliau menekankan bahwa Islam tidak menolak dunia, tetapi menata prioritas antara dunia dan di akhirat.
Adapun nilai-nilai pendidikan dalam Quran surah Al-Jum'ah ayat 9 sampai 11 ini, yang pertama itu nilai pendidikan akhlak, yaitu meyakini bahwa rezeki berasal dari Allah Subhanahu wa taala setelah menjalankan ketaatan kepadanya, dan menumbuhkan keyakinan bahwa ibadah lebih utama daripada urusan dunia. Kemudian adapun nilai pendidikan ibadah. Nilai pendidikan ibadah ini ialah mewajibkan melaksanakan sholat Jumat di tepat waktu dan meninggalkan aktivitas dunia saat panggilan sholat dikumandangkan dan menjaga kekhusyukan dalam ibadah. Kemudian adapun nilai pendidikan akhlak, yaitu mendahulukan kewajiban kepada Allah daripada kepentingan pribadi, serta disiplin dalam menjalankan ibadah dan tidak tergoda oleh urusan dunia saat waktu ibadah tiba. Kemudian adapun yang terakhir nilai pendidikan karakter, yaitu membentuk pribadi yang disiplin serta bertanggung jawab dan menanamkan sikap prioritas yang benar antara dunia maupun akhiratnya, dan melatih konsistensi dalam menjalankan perintah agama. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.